Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Feli di channel Feli Safriani. Baiklah Bapak Ibu, kali ini kita akan mengulang kembali soal teknis pedagogi P3K tentang penerapan teori belajar. Ini adalah upload ulang yang ditambahkan dengan narasi sebab video sebelumnya, yaitu ada kesalahan pada narasinya. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Soal pertama. Seorang guru TK akan mengajarkan indikator, yakni peserta didik mampu melakukan gerakan psikomotor kasar. Guru tersebut memberikan contoh kepada peserta didiknya terkait gerakan psikomotor kasar tersebut. Ilustrasi yang diberikan oleh guru tersebut sesuai dengan teori A. Brunner, B. Gagne, C. Ivan Pavlov, D. B. F. Skinner, E. Bandura. Jadi, ini sesuai dengan teori belajar sosial oleh Bandura, yaitu meniru dan memberikan contoh. Gagne, Pavlov, dan Skinner itu adalah tokoh dari teori behavioristik atau perubahan tingkah laku, karena adanya stimulus, penguatan, atau pengulangan dan respon. Sedangkan Brunner itu adalah penggagas teori kognitif, yaitu pembelajaran untuk mengembangkan intelektual anak dari hal sederhana sampai ke hal kompleks. Jadi kalau yang seperti ini, meniru dan memberikan contoh, itu adalah teori dari Bandura. Jadi jawabannya adalah E. Soal kedua. Bu Sandra adalah seorang guru matematika. Beliau mengajar dengan ramah, menyenangkan, dan humoris yang membuat peserta didik senang dengan pelajaran matematika. Berdasarkan teori Gagne, hal tersebut termasuk tipe belajar A. Belajar stimulus respon, B. Belajar isyarat, C. Rangkaian gerakan, D. Asosiasi verbal, E. Belajar diskriminasi. Jadi ini jawabannya adalah B. Belajar isyarat. Lebih lanjut akan kita bahas tentang teori Gagne. Jadi teori belajar Gagne ada 8 tipe. Yang pertama belajar isyarat atau signal learning. Responnya berbentuk umum dan emosional. Contohnya, siswa suka belajar matematika karena gurunya humoris. Yang kedua, belajar stimulus. Setiap respon dapat diperkuat dengan reinforcement atau penguatan. Contohnya, anak bisa menyelesaikan soal setelah memperhatikan penyelesaian soal yang serupa oleh guru. 3. Belajar rangkaian atau chaining. Contohnya, siswa belajar melukis garis melalui 2 titik dengan rangkaian gerakan, mengambil pensil, membuat 2 titik sembarang, memegang penggaris, dan seterusnya. Yang keempat, asosiasi verbal, yaitu menggabungkan hasil belajar yang melibatkan unsur bahasa atau lisan, seperti memberi nama benda. Yang kelima, belajar diskriminasi. Ini berlaku untuk membedakan atau mengklasifikasikan objek atau benda. Yang keenam, belajar konsep. Anak belajar konsepnya terlebih dahulu. 7. Belajar aturan. Siswa harus memahami beberapa konsep dalam menyelesaikan suatu soal matematika karena matematika itu saling berkaitan antar materinya. Yang kedelapan, belajar pemecahan masalah atau problem solving learning. Merupakan tipe belajar tertinggi menurut teori Gagne. Selanjutnya, dalam suatu pembelajaran matematika SD, Bu Sandra mengajarkan materi sisi, sudut, dan titik sudut dari beberapa jenis segitiga. Peserta didik mampu membedakan sudut, sisi, dan titik sudut pada segitiga lancip, siku-siku, tumpul, maupun sembarang. Hal ini sesuai dengan teori belajar Gagne, yaitu tipe belajar A. Belajar stimulus respon, B. Belajar konsep, C. Belajar diskriminasi, D. Belajar pemecahan masalah, E. Belajar aturan. Jadi sesuai dengan teori sebelumnya, kalau bisa membedakan, ini adalah belajar diskriminasi. Selanjutnya, seorang guru mempelajari kerucut pengalaman Edgar Dell yang harus dilakukan guru dalam pembelajaran berdasarkan kerucut pengalaman tersebut adalah A. Selektif memilih media pembelajaran, B. Banyak meminta peserta didik mengingat,
C. Menekankan pada aspek psikomotor peserta didik. D. Memilih media konkret terlebih dahulu daripada media abstrak. E. Mengajar sesuai dengan kesepakatan dengan peserta didik. Jadi ini jawabannya adalah memilih media konkret terlebih dahulu daripada media abstrak. Ini adalah gambar kerucut pengalaman Edgar Dell, di mana media pembelajaran itu yang paling bawah atau yang paling utama itu harus dari pengalaman langsung. Baru naik ke atas dari benda tiruan atau pengamatan, lalu masuk ke dramatisasi, karya wisata, lewat televisi, gambar hidup pameran, gambar diam atau rekaman radio, lambang visual, dan yang terakhir lambang kata. Jadi berangkat dari hal yang konkret dan semakin ke atas mengkerucut yaitu kepada hal yang abstrak. Selanjutnya, Mailana adalah anak yang bersemangat di kelas. Dia selalu berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan guru. Guru memberikan tepuk tangan untuk menghargai usaha Mailana dan terkadang memberikan acungan jempol pada saat Mailana menjawab pertanyaan dengan benar. Maka yang dilakukan guru tersebut sesuai dengan teori dari A. Ausubel, B. Piaget, C. Brunner, D. Skinner, E. Bandura. Jadi jawabannya ini adalah Skinner. Ini sesuai dengan teori Skinner, operant conditioning adalah metode pembelajaran yang menghubungkan perilaku dan konsekuensi menggunakan reward dan punishment. Jadi di sini Mailana menerima reward berupa acungan jempol pada saat dia menjawab pertanyaan dengan benar. Selanjutnya, pada pembelajaran matematika, peserta didik diminta menemukan sifat-sifat persegi panjang oleh guru. Siswa tersebut dapat menemukan sendiri sifat-sifat bujur sangkar karena pada mata pelajaran sebelumnya sudah belajar mengenai bangun datar. Menurut Ausubel, hal ini menunjukkan A. Belajar dengan penemuan yang bermakna, B. Belajar dengan penemuan yang tidak bermakna, C. Belajar menerima yang bermakna, D. Belajar menerima yang tidak bermakna, E. Belajar pemecahan masalah. Jadi jawabannya ini adalah belajar dengan penemuan bermakna. Jadi teori Ausubel termasuk teori kognitif adalah teori belajar yang mengakibatkan seseorang bisa belajar bermakna. Jadi jawabannya adalah A. Selanjutnya, menurut Piaget yang seharusnya dilakukan oleh seorang guru dalam proses pembelajaran adalah sebagai berikut kecuali A. Mengajar dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara anak berpikir. B. Membantu anak agar dapat berinteraksi dengan lingkungan sebaik-baiknya. C. Bahan yang harus dipelajari anak hendaknya dirasakan baru tetapi tidak asing. D. Anak-anak hendaknya diberi peluang untuk saling berbicara dan berdiskusi dengan teman-temannya. E. Menghadapkan anak pada situasi yang membingungkan atau suatu masalah. Jadi yang bukannya itu adalah E. Menghadapkan anak pada situasi yang membingungkan atau suatu masalah. Jadi implikasi teori perkembangan kognitif Piaget itu yang pertama melibatkan partisipasi aktif peserta didik. Yang kedua belajar aktif. 3. Guru berperan sebagai fasilitator pengetahuan. 4. Mampu memberikan semangat belajar. 5. Membina dan mengarahkan peserta didik. Jadi inti dari teori Piaget ini adalah siswa belajar dengan nyaman. Selanjutnya, anak perempuan bermain dengan bonekanya, seakan-akan boneka itu adalah saudaranya. Ini sesuai dengan teori Piaget pada tahap perkembangan kognitif. A. Praoperasional, B. Operasional konkret, C. Operasional formal, D. Sensori motor. Jadi ini jawabannya adalah praoperasional. Perkembangan kognitif Piaget terbagi atas 4. Yang pertama, tahap sensori motor usia 18-24 bulan. Yang kedua, tahap praoperasional 2-7 tahun. Yang ketiga, operasional konkret 7-11 tahun. Yang keempat, operasional formal 12 tahun ke atas. Jadi Piaget menggambarkan tahap praoperasional anak dengan fungsi simbolis. Yang pertama, imitasi secara tidak langsung. Anak bermain kue-kuean atau pasar-pasaran sendiri. Yang kedua, permainan simbolis. Anak perempuan bermain dengan boneka seakan-akan boneka itu adik atau saudaranya. Ketiga, menggambar. Anak mulai menggambar dengan pensil atau alat tulis lainnya. Yang keempat, gambaran mental. Gambaran mental anak pada tahap ini yaitu kebanyakan statis. Kemudian bahasa ucapan. Soal pertama.
Seorang guru TK akan mengajarkan indikator, yakni peserta didik mampu melakukan gerakan psikomotor kasar. Guru tersebut memberikan contoh kepada peserta didiknya terkait gerakan psikomotor kasar tersebut. Ilustrasi yang diberikan oleh guru